let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang file overload balance. Langsung saja kita bahas. Seperti yang kita ketahui, file overload balance adalah mekanisme jaringan yang tidak hanya mendistribusikan beban trafik ke beberapa link atau load balancing, tetapi juga menyediakan cadangan otomatis atau failover ketika salah satu link mengalami kegagalan. Jadi tujuan utamanya dia tuh adalah menjaga kestabilan dan ketersediaan konektivitas. Yang kita ketahui, failover ialah saat terjadi gangguan pada salah satu link trafik secara otomatis dialihkan ke link lain yang tersedia sehingga koneksi tetap terjaga. Untuk load balance sendiri itu ialah memecah trafik agar tidak semua mengalir melalui satu jalur saja, jadi sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan link. Kemudian untuk file overload balance ini memiliki konsep dasar, yaitu file overload balance merupakan gabungan dari dua konsep dasar dalam manajemen jaringan. Jadi seperti yang tadi itu, failover adalah mekanisme cadangan secara otomatis mengalihkan trafik link atau sistem alternatif jika terjadi kegagalan pada jalur utama. Lalu untuk load balance ini, load balancing bertujuan untuk mendistribusikan trafik jaringan ke beberapa link atau jalur secara merata. Jadi kita bahas tentang namanya failover dan load balance. Jadi bagaimana kedua konsep ini termasuk pada jaringan. Dua konsep ini sebenarnya mendeskripsikannya tidak jauh berbeda. Jadi kita bahas bersama-sama di sini. Jadi untuk konsep platform dan juga level balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Kita ambil contoh gambarannya, yaitu terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, satu ke ISP yang pertama dan yang kedua ISP kedua. Jadi artinya dari semua perangkat telah yang hubung ke router kita, maka kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi internet bisa menggunakan ISP yang pertama ataupun ISP yang kedua. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki dua jadwal internet, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu failover dan juga load balance. Nah, kita bahas keduanya secara terperinci ya. Jadi terkait failover, nanti gambarannya ada satu ISP yang enable dan yang satunya disable. Jadi maksudnya disable ini tidak aktif tapi menjadi backup teman-teman. Jadi dari semua klien yang dilewatkan pada satu USB saja, jika USB yang pertama ini down, maka nanti USB yang kedua ini akan aktif sebagai backupnya. Itu terkait deskripsi dari file cover ya. Nah, kalau misalkan load balance itu seperti apa, nah adapun load balance nanti kedua USB tersebut akan aktif. Jadi kalau saya gambarkan di sini, itu misal untuk kasus load balance ini kita bisa terapkan ketika misal beberapa PVC dia ingin akses ke internet menggunakan USB 1, nah dan beberapa PVC ingin akses ke internet menggunakan USB 2. Jadi gambarannya tuh seperti untuk balance untuk dua ISP aktif secara bersamaan. Dan itu juga untuk konsep ataupun studi kasus di load balance itu untuk sebenarnya sangat beragam. Jadi untuk permisalannya itu misalnya itu seperti ingin akses ke domain tertentu, misalnya VPC ke VPC yang ada di sini untuk, dan ketika ingin akses Facebook dia menggunakan ISP yang kedua. Nah, ini salah satu status dari
kasus yang bisa kita terapkan pada load balance. Jadi terkait implementasi, dua konsep ini dapat kita temukan di berbagai lembaga besar ya, ataupun perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Seperti itu pada konsep dasar failover load balance ya. ECMP ini ialah actual cost multipath. Jadi balance ECMP ini merupakan teknik routing yang membagi traffic ke beberapa jalur yang memiliki biaya yang sama. Dengan kata lain, jika terdapat dua atau lebih rute ke suatu tujuan dengan nilai metrik yang identik, router akan mendistribusikan traffic secara merata ke jalur-jalur tersebut. Jadi keuntungannya itu meningkatkan redundansi dan pengguna jaringan. Balance ECMP ini memiliki keterbatasan, yaitu jika jalur tersebut memiliki kapasitas atau bandwidth yang berbeda, nah distribusi traffic yang sama rata bisa jadi tidak optimal karena tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan masing-masing link. Kasus ISP dengan bandwidth berbeda. Jadi ada tantangan, yaitu ISP1 itu ECMP murni, traffic didistribusikan secara merata tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas, sehingga link dengan bandwidth lebih rendah bisa mengalami overload. Jadi di sini ada ISP1 yaitu 50 Mbps dan ISP2 20 Mbps. Jadi solusinya apa? Jadi solusinya itu ada 3, yaitu ada weighted load balance, penggunaan PCC, dan root angle. Maafnya ini kekurangan N, jadi sebenarnya ini rule angle. Nah, apa sih dari ketiga ini itu? Nah, ketiga ini tuh yang pertama weighted load balance ini ialah menetapkan bobot atau weight ini adalah bobot. Jadi pada masing-masing jalur sesuai dengan kapasitasnya. Contohnya ialah traffic dialokasikan 70% ke ESP1 dan 30% ke ESP2. Seperti itu. Dan penggunaan PCC ini ialah, atau dari singkatan per connection classifier, ialah penggunaan PCC ini ialah teknik yang dapat mengelompokkan traffic berdasarkan parameter tertentu, misalnya source IP, destination IP, sehingga mendistribusikan traffic bisa diatur lebih proporsional. Untuk rule angle sendiri yaitu konfigurasi angle yang lebih advance. Jadi untuk melakukan marking koneksi berdasarkan kriteria tertentu sehingga traffic mendistribusikan sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Seperti itu. Kemudian load balance firewall angle ya. Jadi firewall angle misalnya pada mikrotik digunakan untuk menandai paket atau marking dan koneksi. Jadi sehingga bisa diproses lebih lanjut oleh router untuk pengambilan keputusan routing. Jadi dengan konfigurasi tersebut, router mampu mengelola dan mendistribusikan traffic berdasarkan mark yang telah dibuat. Nah, jadi sehingga dapat melakukan load balancing secara efisien dan menyediakan mekanisme failover jika salah satu ESP mengalami gangguan. Jadi kesimpulannya, failover load balance itu mengintegritaskan fungsi load balancing dan failover, sehingga jika salah satu link ESP gagal, nah traffic akan otomatis dialihkan ke link lain tanpa gangguan konektivitas. Jadi dengan penerapan yang tepat, sistem ini dapat meningkatkan keandalan jaringan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya link secara optimal. Jadi sehingga perusahaan atau jaringan yang dikelola dapat tetap berjalan dengan stabil meskipun terjadi gangguan pada salah satu koneksi. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada video ini. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep dan penerapan failover load balance beserta aspek-aspek terkait lainnya.
Baik, itu saja. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.